Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Mana dalil tahlil? Dalil tahlil, Pak, ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Pak. Saat itu ada seorang sahabat bernama Jabir, beliau ini bercerita, Pak, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami para sahabat dengan Rasulullah mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah melakukan salat jenazah, Nabi juga datang ke pemakamannya. Dan setelah tanah kubur itu ditutup, Pak, di dekat makam itu kemudian Nabi membaca tasbih. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Nabi membaca tasbih sangat lama. Fasabbahna, kemudian kami para sahabat ikut membaca tasbih bersama dengan Nabi. Summa kabbara fakabbarna, kemudian Nabi pun membaca takbir. Kami para sahabat ikut membaca takbir bersama dengan Nabi. Dalam riwayat Imam Al-Hannad dalam kitab Az-Zuhud, Pak, ada redaksi faja'ala yukabbiru wa yuhallil wa yusabbih. Di dekat makam itu Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil, dan Rasulullah membaca tasbih. Ada redaksi itu. Kemudian setelah kejadian ini sahabat bertanya, mengapa engkau di makam ini membaca tasbih dan membaca takbir? Nabi menjawab, baru saja kuburan orang yang soleh ini tanahnya menyempit, tanahnya kemudian dua lempeng itu bergerak ketika hampir kemudian meremukkan jasad dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz, hatta farrajahullahu azza wa jalla an, hingga kemudian kubur itu oleh Allah dilebarkan kembali. Berdasarkan hadis ini, Pak, ini hadisnya hadis hasan, Pak. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, boleh dijadikan dalil dan bisa dijadikan hujjah. Bacaan itu sampai kepada ahli kubur, yakni Sa'ad bin Mu'adz. Sebab andaikan tidak sampai, Pak, maka kuburan itu kemudian benar-benar menyatu, maka remuklah jasad di alam kubur itu. Tetapi ternyata di dalam hadis ini Allah lebarkan kembali. Sehingga kenapa ulama Syafi'iyah kita menganjurkan tahlilan, agar kemudian keluarga kita yang di alam kubur oleh Allah dijauhkan dari fitnatul qabr, oleh Allah kemudian diselamatkan di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Telah kita simak tadi yaitu video yang menampilkan seorang dai salafi wahabi yang bernama Khalid Basalamah, yang menyatakan bahwasanya acara tahlilan ini adalah acara yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga amalan tersebut dianggap sebagai amalan yang dilarang, yang tidak ada dalilnya dalam ajaran Islam. Jadi dianggap sebagai amalan yang menyimpang karena memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah tadi ini dibantah oleh seorang ulama muda NU, ulama muda Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Kiai Ma'ruf Hozin. Ya, Kiai Ma'ruf Hozin ini memberikan pemaparan yang sangat detail, sangat jelas, sangat gamblang. Ternyata bahwasanya amalan yang selama ini dipraktekkan oleh warga NU dengan amalan tahlilan ini ternyata memang ada sumbernya, ada dalilnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah tadi adalah jelas salah besar. Ini akibat karena para dai salafi wahabi termasuk Khalid Basalamah ini masih sangat minim pengetahuannya, minim ilmu agamanya. Jadi beda makna antara
tidak ada dalilnya dengan belum paham dalilnya atau belum ketemu dalilnya. Jadi apa yang menimpa dari Khalid bin Salamah tadi jelas bahwasanya Khalid bin Salamah ini belum tahu dalilnya tentang tahlilan. Ya, tadi ada banyak manfaat tentang tahlilan yang dipaparkan oleh Kiai Ma'ruf Khazin, di antaranya bisa menyelamatkan dari azab kubur, dari jahatnya siksa kubur. Ya, bahkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW termasuk ulama salaf dengan kalimat yang dibaca dalam acara tahlil seperti tasbih, kemudian hamdalah, kemudian takbir, kemudian kalimat tahlil la ilaha illallah, ini jelas ada rujukannya, ada referensinya yang sangat akurat ya. Ada banyak riwayat-riwayat yang telah ditampilkan tadi oleh Kiai Ma'ruf Khazin bahwasanya apa yang dilakukan oleh warga NU ini semuanya ada dalilnya. Jadi akibat karena pemahaman Khalid bin Salamah yang tidak tahu tentang bagaimana acara tahlilan, sehingga dengan mudahnya menuduh apa yang dilakukan oleh warga NU ini amalan bid'ah, amalan yang tidak ada dalilnya. Cobalah kemudian Khalid bin Salamah ini ikut acara tahlilan, acara yasinan, nanti akan mengetahui para ulama kita yang selama ini mereka melakukan ini bisa menjelaskan lebih detail tentang bagaimana dalil tahlilan. Jelaslah bahwasanya tahlilan ini merupakan kalimat thayyibah yang sangat penting untuk sering kita baca. Karena kalimat tahlil la ilaha illallah ini termasuk kalimat yang singkat namun sebagai pemberat timbangan kita di akhirat. Jadi kalimat yang sepertinya sepele, kalimat pendek namun ini pahalanya sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena ini termasuk kalimat tauhid. Kalimat tauhid tentang inti dari ajaran Islam, inti dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mengisahkan Allah, di mana Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalimat la ilaha illallah ini termasuk kalimat syahadat, ya, persaksian bahwasanya Tuhan yang satu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahlilan ini kalau kita lihat dari bahasa Arab ini berasal kata halala yuhallilu tahlilan, yang mananya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, apa yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama dengan mereka membiasakan acara tahlilan ini, karena di dalamnya berisi tentang banyak sekali kebaikan-kebaikan. Jadi tahlilan ini hanya sebuah kemasan baru yang di dalamnya mengandung banyak sekali kebaikan-kebaikan dan tentu melimpahnya berbagai macam pahala. Apa sih yang dilakukan oleh orang tahlilan? Pertama, jelas itu membaca kalimat thayyibah. Ada kalimat Al-Quran di dalamnya, termasuk di antaranya adalah surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, kemudian surat awal dari surat Al-Baqarah, kemudian ada ayat kursi. Jadi di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Jelas itu kalimat thayyibah yang siapapun membacanya ini akan mendapatkan pahala. Ya, jadi terkumpulnya kalimat-kalimat thayyibah dalam acara tahlilan. Kemudian di situ juga ada doa bersama. Jadi ada yang memimpin doa. Kita tahu doa kalau dilakukan, dipanjatkan secara bersama-sama akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu juga mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, kirim atau tawasul doa orang yang kepada orang meninggal. Apakah sampai? Jelas sampai. Ya, kalau kita bersedekah, termasuk bacaan-bacaan Al-Quran, ada banyak dalil bacaan Al-Quran, kalimat thayyibah itu kalau dikirimkan kepada mayit ini jelas sampai. Ya, ini ada banyak dalilnya, termasuk sedekah bacaan Al-Quran. Kalau seandainya ketika kita bacaan kita doa kita nggak sampai kepada mayit, itu tentu ketika kita sholat jenazah, sholat mayit misalnya, itu kan ada doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Ini jelas doa kepada orang yang sudah meninggal akan diampuni segala dosanya, akan dimasukkan surga. Termasuk dalam kalimat tahlil tadi, itu mengandung doa tawasul dengan kalimat-kalimat yang dibacakan tadi, mudah-mudahan bisa
meringankan siksa kubur kalau seandainya si mayit ini banyak melakukan dosa. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai. Walaupun tentu semuanya penentu nanti apakah seseorang itu masuk surga atau tidak, itu semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalangan Salafi Wahabi sendiri, walaupun mereka orang yang ahli ibadah misalnya, ya kalau memang mereka ini beribadah dengan rasa congkak, rasa sombong, tentu ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mereka akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kelihatannya seorang yang ahli ibadah. Nah, maka jelaslah bahwasanya kalimat thayyibah seperti kalimat tahlil ini sangat penting untuk kita baca, sangat penting untuk kita lestarikan. Kemudian dalam acara tahlilan ini ada orang yang bersedekah untuk mayit. Apakah itu boleh? Jelas boleh. Apakah itu sampai kepada mayit? Jelas. Ada banyak dalilnya ketika kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal agar pahalanya sampai kepada mereka, bisa meringankan segala siksa yang mereka terima di alam kubur. Termasuk nanti mudah-mudahan bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya doa orang yang soleh. Ketika kita sama-sama mendoakan, harapan kita ketika kita mati juga nanti akan terus-menerus akan orang yang mendoakan kita ketika kita sudah mati. Nah, jelaslah ini acara yang tentunya sangat penting untuk kita lestarikan. Hanya iblis, hanya setan yang kemudian takut atau membenci kalimat thayyibah, membenci kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dilakukan oleh warga NU dengan acara tahlilan ini, kita semuanya sangat paham bahwasanya acara tahlilan bukanlah acara yang wajib. Jadi kalau misalnya tuan rumah mengundang untuk mengadakan tahlilan, maka kita pun sebagai tetangga akan datang. Kalau seandainya orang yang ada acara kematian mereka memang tidak mengadakan tahlilan, juga kita tidak pernah memaksa. Jadi datang atau tidaknya kita yang mengadakan tahlilan ini jelas atas dasar undangan dari tuan rumah. Nah, jadi bukan atas dasar memaksa. Bukan kemudian yang selama ini yang ditebarkan oleh kelompok yang anti tahlilan, menyebar fitnah seolah ini menjadi sebuah beban, menjadi kewajiban, kemudian harus sampai berjuta-juta. Ini jelas kesalahpahaman. Kalau misalnya ada orang NU yang melakukan seperti itu, jelas mereka salah memahami tentang tahlilan. Mereka asal saja mengadakan tahlilan sehingga mereka tidak paham ilmunya. Jadi ketika mereka tidak paham ilmunya, bukan berarti terus harus menumpas atau menghilangkan acara tahlilan. Jadi hanya kesalahan dalam mempraktekannya. Kalau kita benar dalam mempraktekannya, tidak ada paksaan, kemudian dilakukan dengan sederhana, kemudian atas dasar karena permintaan dari tuan rumah, tentu semuanya boleh-boleh saja. Nah, maka ini sebagai bentuk peringatan kepada kelompok Salafi Wahabi yang selama ini mereka sangat menghujat, sangat anti dengan tahlilan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka juga termasuk orang-orang yang nanti dirahmati oleh Allah. Mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah dalam mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.